Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang sangat saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, beliau Bapak Arif Nurani MSy, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan satu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nasrullah, dan ada juga teman saya Mas Agus Susanto dan Mbak Anik Utami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi. Nah, jadi kami nanti akan menjelaskan atau menerangkan apa sih itu prinsip-prinsip dasar ekonomi itu. Nah, untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Agus. Materi kedua oleh Mbak Ani. Nah, silahkan langsung saja ke materi pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yaitu akan membahas terkait dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Dalam konsep keadilan banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari fairness atau kejujuran, balance keseimbangan, temperance menahan diri, dan steadfastness kejujuran. Menurut Noto Hamijoyo, pengertian keadilan adalah keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia. Keadilan memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia. Mewajibkan memanusiakan manusia. Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subjek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan. Dan keadilan mengucilkan kesewenang-wenangan. Pembedaan keadilan menurut Noto Hamijoyo yaitu keadilan kreatif dan keadilan protektif. Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk bebas menciptakan sesuatu dengan daya kreativitasnya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Keadilan dalam kedudukannya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Yang B yaitu prinsip al-ihsan. Prinsip al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain. Prinsip kebajikan ini meliputi unsur niat, sikap, dan perilaku seperti proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan, maupun proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan. Termasuk dalam kebajikan dalam bisnis ialah sikap, kesukarelaan, dan kasih sayang. Untuk pemateri selanjutnya
kami persilahkan untuk Mas Agus. Monggo Mas Agus. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Bu Ani tentang masalah prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip dasar ekonomi yang ketiga atau di sini dalam sub C, prinsip mas'uliyah. Al-mas'uliyah berarti tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab manusia. Karena nanti apa? Karena ketika kebebasan tanpa diiringi dengan rasa tanggung jawab, maka akan terjadi kesemena-menaan. Wujud dari prinsip ini adalah terbangunnya transaksi yang fair dan bertanggung jawab. Karena Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan integrasi yang tinggi dalam atau integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap akad atau kontraknya dengan pihak lain, seperti pelayanan kepada customer, pengiriman barang secara tepat waktu, dan kualitas barang yang dikirim itu harus tetap diperhitungkan. Masuk D, yaitu adalah prinsip al-kifayah. Al-kifayah berarti kecukupan. Itu tujuan pokok dari prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer, yaitu yang berupa apa? Sandang, pangan, dan papan. Ini dapat dilakukan dengan cara menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya itu prinsip wasatiyah. Wasatiyah itu maknanya tengah-tengah, atau bahasa modernnya adalah moderat. Syariat Islam mengakui hak pribadi atas suatu barang dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang bagian F, prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah dalam Islam, dalam konteks ekonomi Islam. Prinsip ini tercermin dalam yang pertama, prinsip kita harus memegang prinsip transaksi yang dilarang. Ketika transaksi yang seperti ini tidak boleh atau dilarang, maka juga tidak boleh dilakukan. Yang kedua, prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Jadi ketika prinsip ini, ketika suatu transaksi atau akad itu merugikan sebelah pihak atau bahkan kedua belah pihak, maka tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Jadi kepentingan orang banyak itu lebih didahulukan dari kepentingan pribadi. Itu juga diajarkan dalam Islam. Yang keempat adalah prinsip manfaat. Akad atau transaksi yang dilakukan itu harus mengandung sebuah manfaat. Jadi akad yang tidak ada kemanfaatan atau guna di dalamnya tidak boleh dilakukan. Yang kelima, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Sudah jelas dalam Al-Quran, riba secara jelas telah dilarang. Yang keenam, prinsip suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Itu juga penting. Karena ketika tidak ada kesaling relaan, itu bisa menimbulkan kontradiksi antara salah satu atau kedua belah pihak. Yang ketujuh adalah prinsip tidak ada paksaan. Jadi setiap akad dalam Islam itu dianjurkan untuk dilakukan karena kehendaknya sendiri tanpa ada unsur pemaksaan. Mungkin dari semua prinsip yang telah
dipaparkan cukup sekian. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan presentasi penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang masih merasa bingung atau belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup WA saja ya. Nah, ini nanti kami akan membatasi hanya 2 pertanyaan ya, dua pertanyaan saja. Nah, jadi nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.